Oke, saya persilakan dari fraksi PDI Perjuangan. Ya. Oke, Pak Khalid, silakan. Terima kasih pimpinan, Bu Menteri dan jajaran, kemudian pimpinan DPD RI Komite 2. Apa yang disampaikan oleh Ibu Menteri dan Komite 2 saya rasa dapat melengkapi ya. Jadi naskah rancangan undang-undang ini. Tapi apa yang disampaikan oleh Pak Pimpinan Komisi 8 termasuk kami, satu hal yang belum ketemu ini, titik temunya adalah di kelembagaan. Saya mencoba untuk menggambarkan sedikit, karena dari rancangan Ibu Menteri Sosial saya lihat tadi sifatnya badan yang bersifat parsial. Kita punya pengalaman sebelum 2007, sebelum Undang-Undang Pengelolaan Bencana ini dibuat, kita mengalami persoalan yang cukup rumit di lapangan. Dari referensi yang kita baca, karena sifatnya parsial dan paradigmanya lebih banyak pada pemecahan masalah di tingkat tanggap darurat bencana dan pada saat bencana. Sehingga pendekatannya tidak komprehensif. Nah, dari kami, kalau saya tidak salah tangkap dari teman-teman Komisi 8, bahwa pendekatan penanggulangan bencana ini tidak bisa kita lakukan dengan pendekatan parsial dan hanya pada fokus pada tahap tanggap darurat dan ada bencana. Oleh karena itu, kita berharap penanggulangan bencana pada saat pra-bencana, pada saat bencana, dan pada pasca bencana terkoordinasi dengan baik. Nah, saya ambil contoh sekarang, misalnya ketika kita berbicara pemetaan bencana di seluruh wilayah negeri ini, itu tentu harus melibatkan pada stakeholder atau ahlinya yang memiliki kemampuan. Kalau badan-badan yang bersifat parsial, tentu nanti ada koneksivitasnya dengan yang lain agak tidak maksimal. Makanya kalau dengan badan ini, dia dengan BNPB ini akan bergerak dalam tahap pra, di mana akan tahap perencanaan bencana, mitigasi, kemudian tanggap darurat, dan pasca bencana di situ terhadap ada rehabilitasi dan rekonstruksi. Nah, itulah yang kita harapkan, Ibu Menteri, agar kalau ini tidak dilakukan secara pendekatan komprehensif, jadi pendekatannya parsial, ya itu cenderung akan berjalan sendiri-sendiri. Apa yang dikatakan tadi, misalnya seperti konflik yang terjadi yang berkaitan dengan konflik sosial. Nah, bencana selalu menghasilkan gangguan dan ancaman yang merugikan jiwa, kemudian kerusakan lingkungan, kemudian berkait dengan dampak psikologis. Disinilah perlu sebuah badan yang memiliki kemampuan jangkauan yang cukup lebar, gitu. Saya pikir itu mudah-mudahan menjadi pertimbangan sikap pemerintah, karena mempermudah kita melakukan koordinasi dalam pemecahan baik di pra bencana, saat bencana maupun pada saat pasca bencana. Terima kasih, pimpinan.